Hadir Allah dengan dakwah ada, maka iman hari demi hari akan kuat dan iman akan tersebar. Tapi kalau dakwah ditiadakan, iman akan melemah dan melemah, bahkan umat akan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu hadirin Allah, bagaimana kita berkumpul di sini nih, tujuannya untuk memahamkan dalam diri kita kewajiban saya selain sholat, puasa, zakat dan haji ini ibadah, tapi harus saya mendakwakan. Karena iman tidak mungkin terhujam dalam hati tanpa pengorbanan. Beliau katakan tadi, beberapa orang Badui, orang datang kepada Nabi SAW mengatakan, qalatil a'rabu amanna, ya Rasulullah kami telah beriman. Allah katakan, qul lam tu'minu, katakan kepada mereka, Muhammad kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, cuman ucapkan saja kami telah masuk Islam. Jadi hadirin, ketika orang mengucapkan syahadat dia masuk Islam, tapi belum lagi beriman. Walamma yadkhulu fi qulubi, iman belum terhunjam ke dalam hati kalian. Jadi hadirin, dengan mengucapkan syahadat baru masuk Islam, tapi belum dikatakan orang tersebut beriman yang benar. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan sia-siakan ketaatan kalian tersebut. Dan Allah jelaskan siapa sebenarnya orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah shadiqun. Sesungguhnya yang namanya orang beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada keraguan di hati mereka, dan memperjuangkan agama dengan harta dan diri mereka, maka mereka lah orang yang benar. Jadi hari iman tidak mungkin terhunjam dalam hati kalau kita belum memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan beribadah saja iman masih labil. Tapi ketika ini umat wajahadu bi amwalihim fi sabilillah ulaikum shadiqun. Mereka kalau sudah memperjuangkan ini agama dengan harta diri mereka sendiri, baru diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau katakan, ketika para sahabat Nabi terjun dalam medan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang pertama, iman mereka semakin dikuatkan oleh Allah, diujamkan dalam hati mereka. Dan sebagaimana tadi dikatakan, tidak mungkin iman orang akan kuat tanpa dia terjun dalam perjuangan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, ketika ditawari kerajaan, dia tidak terkesan, enggak mau dia. Bahkan kata raja, kalau gitu kamu saya bunuh. Dia katakan, ya silakan, itu yang saya cari. Jadi kekuatan iman tadi menyebabkan mereka tidak terkesan dengan tawaran, juga tidak terkesan dengan ancaman. Akhirnya dia untuk menguji benar enggak Abdullah bin Hudzafah dengan kata-kata dia tadi, diambil 2 tawaran orang beriman, kemudian diletakkan kawah yang besar, dinyalakan api sehingga mendidih itu air. Salah seorang tawanan diterjunkan ke sana, meninggal dunia dia dalam kawah yang besar tadi. Ternyata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis dia. Ketika menangis, dibawa lagi kepada raja, dikatakan, wahai raja, itu Abdullah ternyata menangis dia. Ketakutan juga kalau diterjunkan ke dalam kawah tadi. Maka setelah di depan raja ditanya, wahai Abdullah, kenapa kamu enggak sejak tadi mau masuk agama Nasrani? Baru sekarang setelah melihat teman kamu diceburkan baru kamu menyesal. Dia katakan, saya tidak menyesal. Saya tidak menangis karena takut dilemparkan dalam kawah tersebut, tidak. Lantas kenapa kamu menangis? Saya menangis kenapa? Saya menyesal hanya punya satu ruh saja. Sedangkan saya ingin berhayal atau berangan-angan agar diberikan oleh Allah ruh kepada saya sejumlah bulu-bulu ada di badan saya ini, rambut dan lain sebagainya, supaya nanti kalau sudah diceburkan, hidup lagi diceburkan, semua ruh saya mati, saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin bagaimana kekuatan imannya para sahabat Nabi, tidak terkesan dengan tawaran, juga tidak terkesan dengan ancaman. Satu orang sahabat Nabi yang lain ditawan juga oleh kerajaan, oleh raja, kemudian untuk memancing dia tadi dimasukkan dalam ruangan, di sel. Kemudian wanita telanjang yang cantik betul dimasukkan dalam sel itu juga. Tapi aneh, sahabat Nabi paham betul apa yang Allah firmankan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang beriman, wahai kekasihku Muhammad SAW, agar tundukkan pandangan mereka. Maka para sahabat Nabi tadi, ketika dimasukkan itu wanita dalam kamar dia tadi, dia enggak terkesan, enggak memandang. Karena menjaga pandangan dia, menjaga kemaluan dia, tidak berbuat zina. Sampai 3 hari berturut-turut itu wanita menggoda, ternyata tidak bisa berbuat apa, dia tidak melakukan apa-apa juga. Hanya setelah 3 hari ditanya oleh itu wanita oleh rajanya, bagaimana dengan tawaran kita? Dia katakan, saya tidak tahu dia ini batu atau pohon. Enggak terkesan dengan kecantikan itu wanita, padahal sudah di kamar sendirian saja. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi diberikan kekuatan iman ya Allah, sehingga iman mereka mampu untuk mencegah daripada perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini yang kita ingin cari, Pak. Kenapa kita keluar dari jalan Allah?
supaya iman kita kuat, sehingga nanti iman kita akan mendorong kita untuk berbuat ma'ruf, bahkan nanti iman kita akan menghalang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah iman terhunjam di hati seorang pedagang umpamanya, dia tidak akan menipu langganan dia. Barang yang baik dikatakan ini yang baik, kalau ada aib daripada barang dia, dia jelaskan ini barang saya ini ada cacatnya sedikit demikian, walaupun itu mengurangi keuntungan dia. Secara materi dia untungnya kurang karena dia menampakkan aib daripada barang dagangan tadi, tapi dia mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itu dia tidak mau menipu langgarannya hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa yang menghalang dia untuk menipu orang? Karena kekuatan iman. Begitu pula siapa saja kalau sudah iman terhunjam di hati ini, maka dia tidak akan berani untuk berbuat melanggar hukum-hukum Allah karena merasa dikontrol oleh Allah senantiasa. Jadi beliau katakan, hadirin, ini iman merupakan motor yang akan menggerakkan orang untuk mentaati perintah Allah, dan juga merupakan perisai yang menghalang orang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka para sahabat Nabi katakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Kami lebih dahulu belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Maksudnya sebelum mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, mereka telah belajar iman, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau sudah iman terhunjam di hati, yakin pada Allah, kan orang mudah untuk mengamalkan sholat, puasa, zakat, haji. Perintah apapun datang setelah iman terhunjam akan mudah untuk diamalkan. Tetapi kalau dia tidak belajar iman, tidak menanamkan keyakinan pada Allah, nanti datang perintah-perintah Allah, dia malas untuk mengerjakannya. Bahkan iman dia tidak menghalang dia dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi ketika mereka diajarkan iman oleh Rasulullah SAW, yakin pada Allah sebagainya, maka datang perintah sholat mereka lompat-lompat, gembira betul. Ketika turun perintah sholat mereka bukan sedih, maka gembira betul. Hari ini kita mendengar azan, sedih betul, kok azan lagi dan sebagainya. Begitu pula hadirin turun tentang perintah hijab di malam hari. Agar ya ayuhan nabi qul li azwajika wa nisa'il yudnina 'alaihim min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu, putri-putri kamu, dan kepada semua wanita beriman untuk mengulurkan pakaian mereka atas wajah-wajah mereka semua. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Aisyah katakan pagi hari setelah turun itu ayat, wanita-wanita di kota Madinah seperti burung gagak, berpakaian hitam, menutup auratnya dengan sempurna. Satu orang wanita yang biasa dia pergi sholat subuh ke masjid, di pertengahan jalan dia masih pakai jilbab saja, mukanya masih terbuka, tidak pakai hijab sempurna. Anak kecil menegur dia, wahai ibu, kenapa apa ibu tidak tahu tadi malam sudah turun ayat tentang hijab, tentang wajibnya pakai purdah tadi? Maka itu ibu gemetar, dia ketakutan, duduk di jalan. Dia katakan, saya tidak mendengar. Mungkin dia wanita janda sehingga suaminya tidak ada yang menyampaikan pada dia tadi. Maka dia katakan, kalau begitu wahai anak, tolong kamu ambilkan pakaianku yang satu di rumahku untuk aku sempurnakan menutup ini muka wajah tadi. Itu anak kecil katakan, kenapa ibu tidak pulang saja sendiri ke rumah, kan lebih mudah mengambil. Dia katakan, sekarang saya sudah mendengar hukum Allah untuk menutup aurat tadi. Kalau saya berangkat ke rumah saya kembali, berarti langkah-langkah saya langkah-langkah maksiat, beliau katakan. Jadi bagaimana hadirin yang Allah, para sahabat dan juga sahabiah, kalau sudah mendengarkan firman Allah datang, karena iman sudah terhunjam di hati, mudah mereka untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika turun larangan tentang khamar di kota Madinah, maka para sahabat Nabi ketika ditanya oleh Allah, "Fal antum muntahun?" Apa kalian mau berhenti? Langsung ketika ada jamuan minum khamar, ketika itu ayat dibacakan dan orang keliling kota Madinah berjaulah, ala innal khamra qad harimat, ala innal khamra qad harimat. Bukankah khamar telah diharamkan? Orang jauhlah keliling untuk menyampaikan itu ayat keliling kota Madinah. Maka yang sedang bawa baki langsung dilemparkan itu khamarnya tadi. Yang punya tong-tong khamar langsung dipecahkan sehingga banjir selama 2 hari 2 malam di kota Madinah. Begitu pula hadirin yang sedang meminum dimuntahkan. Yang sudah terlanjur masuk, dia masukkan jarinya sampai dia muntahkan. Jadi bagaimana para sahabat Nabi ketika turun ayat Al-Quran, langsung mereka mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena iman sudah terhunjam dalam hati mereka. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini beliau katakan yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita belajar iman, Pak. Kita keluar dari kewajiban Allah, supaya nanti kalau sudah iman terhunjam, mudah melaksanakan semua hukum-hukum Allah, mudah untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, mudah, haji mudah, semua akan mudah.
begitu pula kita akan mudah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berzina, tidak akan memandang perempuan yang bukan mahram dia. Begitu pula hadirin tidak akan melakukan pencurian, riba dan lain sebagainya. Jadi yang menghalang manusia, yang mendorong manusia untuk beramal adalah iman. Yang menghalang manusia untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah juga adalah iman. Jadi beliau katakan, hadirin, ini iman merupakan motor yang akan menggerakkan orang untuk mentaati perintah Allah, dan juga merupakan perisai yang menghalang orang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka para sahabat Nabi katakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Kami lebih dahulu belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Maksudnya sebelum mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, mereka telah belajar iman, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau sudah iman terhunjam di hati, yakin pada Allah, akan orang mudah untuk mengamalkan salat, puasa, zakat, haji. Perintah apapun datang setelah iman terhunjam akan mudah untuk diamalkan. Tetapi kalau dia tidak belajar iman, tidak menanamkan keyakinan pada Allah, nanti datang perintah-perintah Allah, dia malas untuk mengerjakannya. Bahkan iman dia tidak menghalang dia dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi ketika mereka diajarkan iman oleh Rasulullah SAW, yakin pada Allah sebagainya, maka datang perintah salat mereka lompat-lompat, gembira betul. Ketika turun perintah salat mereka bukan sedih, maka gembira betul. Hari ini kita mendengar azan, sedih betul, kok azan lagi dan sebagainya. Begitu pula hadirin turun tentang perintah hijab di malam hari. Agar ya ayuhan nabi qul li azwajika wa nisa'il yudnina 'alaihim min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu, putri-putri kamu, dan kepada semua wanita beriman untuk mengulurkan pakaian mereka atas wajah-wajah mereka semua. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Aisyah katakan, pagi hari setelah turun itu ayat, wanita-wanita di kota Madinah seperti burung gagak, berpakaian hitam, menutup auratnya dengan sempurna. Satu orang wanita yang biasa dia pergi sholat subuh ke masjid, di pertengahan jalan dia masih pakai jilbab saja, mukanya masih terbuka, tidak pakai hijab sempurna. Anak kecil menegur dia, wahai ibu, kenapa apa ibu tidak tahu tadi malam sudah turun ayat tentang hijab, tentang wajibnya pakai purdah tadi? Maka itu ibu gemetar, dia ketakutan, duduk di jalan. Dia katakan, saya tidak mendengar. Mungkin dia wanita janda sehingga suaminya tidak ada yang menyampaikan pada dia tadi. Maka dia katakan, kalau begitu wahai anak, tolong kamu ambilkan pakaianku yang satu di rumahku untuk aku sempurnakan menutup ini kamu wajah tadi. Itu anak kecil katakan, kenapa ibu tidak pulang saja sendiri ke rumah, kan lebih mudah mengambil. Dia katakan, sekarang saya sudah mendengar hukum Allah untuk menutup aurat tadi. Kalau saya berangkat ke rumah saya kembali, berarti langkah-langkah saya langkah-langkah maksiat, beliau katakan. Jadi bagaimana hadirin yang Allah, para sahabat dan juga sahabiah, kalau sudah mendengarkan firman Allah datang, karena iman sudah terhunjam di hati, mudah mereka untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika turun larangan tentang khamar di kota Madinah, maka para sahabat Nabi ketika ditanya oleh Allah, "Fal antum muntahun?" Apa kalian mau berhenti? Langsung ketika ada jamuan minum khamar, ketika itu ayat dibacakan dan orang keliling kota Madinah berjaulah, ala innal khamra qad harimat, ala innal khamra qad harimat. Bukankah khamar telah diharamkan? Orang jauhlah keliling untuk menyampaikan itu ayat keliling kota Madinah. Maka yang sedang bawa baki langsung dilemparkan itu khamarnya tadi. Yang punya tong-tong khamar langsung dipecahkan sehingga banjir selama 2 hari 2 malam di kota Madinah. Begitu pula hadirin yang sedang meminum dimuntahkan, yang sudah terlanjur masuk dia masukkan jarinya sampai dia muntahkan. Jadi bagaimana para sahabat Nabi ketika turun ayat Al-Quran langsung mereka mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena iman sudah terhunjam dalam hati mereka. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini beliau katakan yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita belajar iman, Pak. Kita keluar dari kewajiban Allah, supaya nanti kalau sudah iman terhunjam, mudah melaksanakan semua hukum-hukum Allah, mudah untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, mudah, haji mudah, semua akan mudah. Begitu pula kita akan mudah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berzina, tidak akan memandang perempuan yang bukan mahram dia. Begitu pula hadirin tidak akan melakukan pencurian, riba dan lain sebagainya. Jadi yang menghalang manusia, yang mendorong manusia untuk beramal adalah iman. Yang menghalang manusia untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah juga adalah iman. Beliau katakan hadirin subhanahu wa ta'ala, beliau katakan tadi ketika para sahabat Nabi dakwah iman mereka dikuatkan oleh Allah,
maka ibadah mereka juga baik. Akhirnya apa? Akhlak mereka juga jadi baik. Kehidupan para sahabat mengkopi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW yang betul-betul menunjukkan akhlak yang benar dalam kehidupan, bermuamalah, bermuasyarah. Sehingga para sahabat Nabi ketika pergi kemana-mana negara, ditanya orang, kemana arah dakwah kamu itu kemana? Maka mereka katakan, kunu mislana, jadilah kalian seperti kami. Jadi kehidupan para sahabat Nabi betul-betul mengkopi kehidupan Nabi SAW, baik dalam ibadah mereka, dalam bermuasyarah, bermuamalah dan sebagainya. Sehingga hadirin mereka bergerak, tapi ada contoh dalam kehidupan mereka. Mereka katakan kunu mislana, jadi kalian seperti kami. Bahkan para sahabat Nabi hanya dimuliakan orang di mana-mana. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau usaha atas iman tidak ada, dakwah tidak ada, iman lama kelamaan akan melemah dan melemah. Jangankan untuk menarik orang lain kepada Islam, dirinya sendiri Islam hampir keluar dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang terjadi Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Israel ini adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka itulah anak-anaknya para anbiya. Tapi karena usaha atas iman sudah tidak ada lagi, mereka akhirnya melemah sampai akhirnya apa yang terjadi, mereka menjadi TKI daripada Fir'aun. Bahkan ada yang menjadi TKW juga. Jadi mereka menjadi hamba-hamba, menjadi budak-budak, menjadi tukang-tukangnya Fir'aun karena mereka telah meninggalkan agama. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada Bani Israel, wa idh anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudzabihuna abnakum wa yastahyuna nisaakum. Jadi ketika Allah ingatkan kepada Bani Israel, ketika kamu lemah dan lemah jauh dari agama, sehingga Allah kirimkan Fir'aun. Jadi sebenarnya bukan Fir'aun yang berbuat sendiri, Allah kirimkan sengaja raja-raja yang zalim kepada Bani Israel untuk menyiksa mereka, membunuh putra-putra mereka, anak-anak laki, dan juga menjadikan wanita-wanita mereka tidak dibunuh, tetapi dan wanita untuk pelampiasan nafsu syahwat saja, untuk sepertinya dimanjakan, dipeliharakan, tapi sebenarnya tidak. Mereka juga adalah membodohi daripada Bani Israel. Itu wanita-wanitanya dipajang di mana-mana, diadakan pemilihan ratu kecantikan di setiap daerah, bahkan ada Miss Universe dan sebagainya, tapi bukan untuk memuliakan, untuk dijadikan tumbal, nanti dikasihkan kepada jenderal-jenderal, kepada hadiah buat orang tertentu, bahkan terakhirnya dijadikan untuk tumbal, dipersembahkan kepada dewa Sungai Nil. Ini hadirin Allah, kenapa laki-lakinya dibunuh, perempuannya dilecehkan begitu? Karena mereka jauh daripada agama. Hari ini juga kalau umat Islam betul-betul berkorban untuk agama Allah, nanti selain daripada akhlak mereka akan baik, kehidupan mereka akan baik, sehingga menjadi contoh untuk orang lain. Tapi kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, maka ini umat Islam di mana-mana dihinakan. Mereka menjadi budak-budak daripada atau menjadi buruh-buruh daripada orang kafir saja. Bahkan putri-putri mereka atau wanita mereka menjadi terhinakan dalam kehidupan. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, beliau katakan kalau kita terjun dalam medan dakwah ini ada dua keuntungan. Yang pertama akan menjadi asbab hidayah. Dengan asbab hidayah, di mana-mana ketika ini umat bergerak menjadi asbab hidayah tersebar. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka pergi kemana-mana, jumlah mereka sedikit, 124.000. Berapa? Tapi mereka bergerak jadi asbab hidayah di mana-mana. Pergi ke negeri Syam jadi asbab hidayah, pergi ke timur jadi asbab hidayah. Sehingga orang berbondong-bondong Islam karena para sahabat Nabi tidak hanya pandai berbicara, tapi pandai mencontohkan agama dalam kehidupan. Yang kedua, Allah taskhirkan, Allah tundukkan alam kepada para sahabat Nabi. Dimanapun mereka bergerak, walaupun fasilitas mereka sangat sedikit, tapi Allah tundukkan angin buat mereka, api buat mereka, bahkan juga Allah tundukkan air buat mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi gunung Merapi keluar dari kota Madinah, bahkan itu lava akan menuju kota Madinah, beliau masuk masjid, dipanggil Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, berkata, "Wahai Tamim, qum ilan nar, bangun kamu, kembalikan itu lava ke dalam gunung tadi." Beliau katakan, "Wahai Amirul Mukminin, siapa saya dan apa saya ini?" Beliau katakan, "Cepat kamu kembalikan." Maka Tamim pun akhirnya memburu atau menghalau itu lava tadi sebagaimana menghalau binatang, sehingga itu api masuk kembali ke dalam lubangnya tersebut. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, beliau berbicara di kota Madinah, bisa mengomando tentara yang jauh di Irak sana, lebih kurang 1000 km jaraknya tersebut. Bahkan air Allah tundukkan kepada para sahabat, mereka berjalan di atas lautan sama dengan berjalan di atas daratan. Ini semua Allah tundukkan alam kepada para sahabat Nabi karena mereka bergerak. Ini keuntungan yang kedua. Yang ketiga, hadirin, berkat dakwah yang dikerjakan oleh para sahabat kemana-mana sehingga terjadi keamanan. Perampok-perampok, pencuri-pencuri ikut masuk Islam, bahkan menjadi karkun-karkun, menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi timbul keamanan di dunia tanpa ada memperbanyak polisi tentara, tapi para penjahat-penjahat sendiri akhirnya masuk Islam.
sehingga keamanan pun terjadi. Yang keempat, berkat mereka dakwah dan dakwah, Allah muliakan, berikan kemuliaan. Bagaimana mereka yang tadinya dihinakan di tengah-tengah masyarakat dunia, sekarang dimuliakan. Bilal radhiyallahu an, tadinya hamba sahaya saja dari Habasyah sana, tapi ketika Bilal terjun dalam medan dakwah, dimuliakan menjadi muazzin. Bahkan Sayyidina Umar sendiri mengatakan, Bilal sayyiduna, Bilal ini penghulu kami, hamba sahaya, tapi dimuliakan. Bahkan suatu saat menjadi gubernur di negeri Syam sana. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, semua sahabat Nabi kemanapun mereka pergi dimuliakan. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, yang terakhir nih, ketika para sahabat Nabi bergerak dan bergerak, terakhir Allah berikan harta kepada para sahabat, sehingga mereka tadinya hidupnya miskin dan miskin, tapi mereka berkorban, Allah berikan harta yang banyak. Bahkan itu mahkota tentara Raja Persia, Allah diletakkan di bawah kakinya Sayyidina Umar saja, ditendang-tendang. Begitu pula kekayaan-kekayaan diberikan oleh Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau katakan, hadirin subhanahu wa ta'ala, tadi yang terakhir ini umat akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada jadi asbab hidayah, dan mereka juga Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan ini alam kepada mereka semua, bahkan diberikan keamanan, kemudian kemuliaan, dijadikan raja-raja, gubernur-gubernur, bahkan diberikan harta yang banyak. Tapi tujuan kita dalam kerja ini bukanlah kedudukan, bukanlah harta, tidak, itu hanya bonus daripada pengorbanan saja. Hadirin subhanahu wa ta'ala, yang penting bagaimana saya bergerak, iman terhunjam di hati. Nanti janji yang utama kita ingin target di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia hanya sebagai bonus saja. Maka beliau katakan, hadirin, maka kerja yang sangat mahal, yang menjadikan kita diberikan kemuliaan dunia dan akhirat ya Allah, hendaklah betul-betul kita jadikan sebagai kerja yang utama, sebagai tujuan hidup kita. InsyaAllah kita niatkan demikian. Kemudian hadirin Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita kemari. Sebenarnya bukan kita yang hadir, tapi Allah hadirkan kita dari berbagai tempat, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Ketapang, dari seluruh Kalimantan Selatan sebagainya. Ini Allah hadirkan kita. Maka kehadiran kita kemari, Allah sudah datangkan kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Maka hendaklah selama kita mungkin 2 hari saja. Sekarang Kamis, nanti hari Jumat pun sudah selesai. Sebelum daripada kita tutup dengan sholat Jumat bersama-sama. Maka hendaklah kita isi waktu kita dengan baik, amal-amal istimai kita kerjakan. Nanti setelah ini juga hadirin habis sholat sunat 2 atau 4 rakaat sholat duha, kemudian nanti kita akan bermusyawarah, para penanggung jawab kami minta untuk kumpul. Nanti jam 9 kita akan kumpul lagi semuanya, pengarahan kepada petugas-petugas, bagaimana kita menghandle istimai ini. Begitulah nanti akan setelah diberikan pengarahan secara umum, nanti kita bagi-bagi kepada seksi-seksinya, bagian taskil bagaimana, begitu pula imam muazzin sebagai akan ada arahan tertentu sampai nanti zuhur. Nanti pada zuhur juga nanti ada lagi bayan singkat, kemudian juga asar sudah kita mulai lagi program kita, bayan maghrib, kemudian juga bayan subuh, dan besoknya lagi ada jam 9 lagi ada ta'lim. Kemudian sampai bagaimana kita menghendalim sampai zuhur juga ada program lagi asar, kemudian baik sampai nanti hari Jumat. Ini amal-amal istimewa hendaklah kita ikuti dengan baik insyaallah Pak. Kemudian amal-amal infiradi juga, zikir pagi petang kita jaga, baca Al-Quran sebagainya, dan satu sama lain kita adalah berdakwah. Kemudian kita datang di awal sekarang ini, nanti akan berdatangan lagi lebih nanti sekarang ini dari berbagai tempat. Maka kita yang datang awal ini jangan merasa kita sebagai tamu lagi, tapi kita sebagai ada tuan di rumah. Bersedia insyaallah. Bagaimana kita menjaga kebersihan, kerapian. Nanti kawan-kawan yang datang berikutnya kita anggap sebagai tamu kita, kita muliakan dia, kita hormati mereka, kita bagi tahu di mana tempat untuk makan, di mana minum, di mana untuk buang air sebagainya, kamar mandi di mana, WC di bagaimana. Kita minta dia untuk menjaga barang mereka dengan baik. Kita hendaklah kerapian kita beritahukan, kita terima dengan bagus, sehingga setiap orang yang datang senang dengan akhlak kita yang bagus, dengan senyuman kita yang bagus. Mereka pun semakin, walaupun tempatnya mungkin nanti agak panas dan sebagainya, tapi dengan lembutnya hati kita, orang pun merasa dingin, capeknya mereka di perjalanan hilang dengan kita menerima mereka dengan baik. InsyaAllah kita niatkan demikian. Beliau katakan tadi, selain amal istimai kita jaga juga amal infiradi, hendaklah kita jaga. Tadi zikir pagi petang dan sebagainya kita jaga. Kemudian hadirin, dakwah infiradi penting sekali. Kita saling dakwah satu sama lain, kita isi waktu saling untuk memberikan targipan satu sama lain, karena sesuatu ini semakin kita dakwakan nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan. Kita ingin berangkat ke negara jauh, dakwakan pentingan negara jauh pada teman kita. Kita ingin berangkat FIB, dakwakan pentingan FIB. Ingin jalan kaki, dakwakan pentingan jalan kaki pada setiap orang. Semakin banyak kita dakwah, semakin Allah berikan taufik kepada kita untuk mengerjakannya. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, nanti tamu-tamu berdatangan, maka selain kita istiqbal, kita berikan targipan. Bagaimana setiap tamu yang datang,
Barangkali ada yang datang cuma hanya untuk hadir saja, bahkan untuk lihat-lihat saja, maka mereka kita muliakan, kita hormati, kemudian kita targhib, sehingga mereka datang bukan sekedar datang, tapi juga memberikan waktu untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula katakan kita jaga suasana iman di sini nih, jangan sampai ada yang bawa koran, bawa majalah-majalah untuk ada berita di dunia macam-macam kecelakaan terjadi, enggak usah. Jadi koran jangan sampai kita baca, begitu pula jangan sampai kita, begitu pula internetnya punya HP macam-macam nih, jangan buka macam-macam itu HP Android dan sebagainya, sehingga nanti akan merusak daripada suasana. Juga jangan sampai kita foto-foto sampai enggak usah dikomentasikan oleh malaikat saja, kita tidak perlu foto kesana kemari, enggak usah. Maka hadirin subhanahu ini nanti akan mengusir kehadiran para malaikat. Maka jangan sampai saling foto, mungkin mau kenang-kenangan, nanti selfie kecebur di sungai sana, tangkup tiang dan sebagainya, enggak usah. Kita tawajukan diri kita betul-betul untuk agama Allah. Biarkan malaikat saja yang memoto kita ini, mendokumentasikan daripada pertemuan kita siapa? Para malaikat. Nanti di hari kiamat mudah-mudahan masuk surga, kita minta agar diulang, direplay kembali. Akan ada nanti ulangannya tersebut. Tapi kalau kita yang moto, malaikat katakan enggak ada ulangan buat kamu. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita jaga, jangan sampai kita saling foto sana, ingin kumpul-kumpul nanti dengan masyarakat kita berfoto, jangan. Itu tidak ada saling foto memoto satu sama lain. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, tadi kita jaga barang-barang kita dengan baik dan sebagainya, dan kita ikuti program sampai hari Jumat. Waktu untuk makan, untuk istirahat, sedikit-sedikitnya kita banyakkan waktu untuk dakwah, insyaallah Pak. Baik, habis ini kita sholat 2 atau 4 rakaat, sholat duha. Nanti para penanggung jawab provinsi khususnya masing-masing juga penanggung jawab untuk kumpul di sini, kita akan bermusyawarah mengatur program kita. Nanti jam 9 insyaallah akan ada pengarahan seluruh kepada petugas tadi. Masyayikh kita nanti sebagian masih berangkat dari Lombok sekarang, nanti jam setengah 12 mereka sudah sampai. Ini baru 3 orang yang datang, yang lain di perjalanan. Maka insyaallah silakan sholat 2 atau 4 rakaat, habis ini kita akan bermusyawarah. Insyaallah kita niatkan demikian Pak.